Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung, kok bisa sih? Kisah pernikahan Helwa Bahmi dengan Habib Bahar bin Smith kembali menyita perhatian setelah ia membeberkan perjalanan rumah tangganya yang sejak awal dipenuhi kejanggalan. Ia menikah tanpa mahar layak, hanya diberi cincin 2 gram dan akad mereka dicatat di selembar kertas tanpa buku nikah resmi. Pada hari akad, ponsel seluruh keluarga disebut disita sehingga ia merasa masuk ke situasi yang tidak wajar. Selama setahun pernikahan diam-diam itu, ia mengaku tidak memperoleh nafkah, bimbingan maupun perhatian, hingga merasa diposisikan seperti istri simpanan yang hanya dicari saat dibutuhkan. Ia menanggung tekanan batin seorang diri sambil memikirkan masa depan anaknya, terutama ketika janji-janji sebelum menikah mulai dari fasilitas rumah dan mobil hingga rencana umroh untuk keluarganya tidak pernah terwujud. Belakangan Helwa kembali muncul di media sosial dan menceritakan bahwa suaminya pergi dan datang seenaknya, bahkan sempat kembali kepada istri sebelumnya meski sudah menikah dengannya. Ia merasa dibutakan oleh kata-kata manis hingga tidak menyadari bahwa tidak ada kejelasan terkait buku nikah, tempat tinggal maupun tanggung jawab keluarga. Ia juga mengungkap adanya istri lain yang baru diketahuinya belakangan, sehingga baginya seluruh dinamika rumah tangga ini semakin menunjukkan bahwa pernikahan tersebut dibangun dengan kebohongan sejak awal. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Dia di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada, Bib. Kata dia udah disiapkan, tenang. Ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung, kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku. Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada, nggak pakai hijab kak. Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Sesudah aku menikah, di situ pun dia bilang dia balikan lagi sama istrinya. Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan, katanya lupa ngasih tahu ke aku. Kebanyakan Habib itu begitu, iya. Dia meminta nomor aku lewat sepupu mamaku lah, ya, nggak usah sebut namanya dia. Nah, di situ dia minta nomor aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Terus dibilang kalau ke pasar nggak usah naik mobil ya, soalnya Umi sama istri aku kalau ke pasar nggak pernah naik mobil. Lah emangnya gue yang nyuruh lu buat ngantarin kita ke pasar tuh naik mobil? Lu sendiri yang awalnya bilang nanti kita siapin semua ya fasilitasnya, rumah, mobil. Nah giliran kita mau naik mobil ke pasar, lu ngomongnya kayak gitu. Nggak sesuai. Lanjut kak, kronologinya kak. Tahu kakak dari mana? Ya dari sepupu mamaku.
Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini Koko cuma pengen mau nanya sama kalian ya, sebagai wanita-wanita yang masih single yang belum menikah. Emang kalian mau gitu dinikahin sama seorang laki-laki cuman dilihat dari dia agamis, tahu agama, dan dia seseorang. Dan kamu berharap setelah dinikahi laki-laki tersebut, kamu laki-laki itu bisa merubah diri kalian itu lebih baik dari sebelumnya. Dan kalian mau gitu, demi itu kamu rela jadi istri kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Gini loh, kamu mau dinikahi laki-laki yang udah punya istri aja kamu udah nggak baik. Karena ya kamu udah menyakiti hati perempuan lain, istri saknya gitu. Problem seperti ini akan terus terjadi ya. Jadi waktu sebelum nikah janji-janji manis, tapi begitu setelah nikah, setelah dapet udah hilang semua ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, laki-laki yang nakal begitu, bagaimana caranya? Ya, kalau Anda beragama Islam, kan sudah ada yang namanya mahar. Nah, Anda tentukan mahar dengan nilai Anda, si wanita, gitu loh. Ya. Kalau memang nilai Anda tinggi, ya Anda minta mahar yang tinggi, gitu. Tapi kalau nilai Anda memang sebatas rumah kontrak, ya sudah, Anda minta sesuai itu, gitu. Ya. Kalau memang harapan Anda standar hidup Anda ya pokoknya harus ada rumah, harus ada mobil, ya Anda minta mahar yang tinggi ya. Kalau itu laki-laki memang beneran serius, dia akan penuhi. Atau kalau dia memang mampu, punya duit, dia akan penuhi. Tapi kalau dia tidak mampu, ya dia mundur, maka Anda tidak kejeblos gitu, tidak tertipu ya. Netizen ada komentar? Mau sedikit mengomentari ya sama wanita yang satu ini, namanya Helwa Basim guys. Jadi si Helwa Basim ini mengaku kalau dia ini pernah menikah dengan Habib Bahar guys. Nah, menurut pengakuan si Helwa ini guys, jadi selama pernikahan ini si Helwa ini katanya tidak dinafkahi secara lahir batin guys. Akhirnya si Helwa ini guys menuntut Habib Bahar untuk mendapatkan keadilan. Awalnya si Helwa ini guys kenapa mau menikah sama Habib Bahar, karena menurut kesaksian si Helwa ini guys, si Habib Bahar ini katanya sudah bercerai sama istri pertamanya. Makanya si Helwa ini mau menikahlah sama Habib Bahar ini guys. Cuman yang jadi masalahnya ini si Helwa ini nikahnya itu tidak sah secara negara guys. Jadi dia itu nikahnya nikah siri sama Habib Bahar ini guys. Kalau kasusnya seperti ini guys, ini tuh susah ya untuk mendapatkan keadilan. Masalahnya kan si Helwa ini nikahnya itu tidak sah secara negara ya. Jadi tidak ada bukti kuat ya yang dituduhkan Helwa ini ke Habib Bahar ini guys. Kalau mau nuntut apa coba, karena tidak ada bukti yang kuat guys. Makanya penting nih buat perempuan-perempuan kalau mau menikah itu jangan nikah secara siri guys. Jadi kalau nikah secara siri ya buktinya tuh kayak gini, jadi susah untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai seorang istri guys. Padahal si Helwa ini cantik guys, dan dia itu katanya mantan model ya. Yang jadi pertanyaannya kenapa si Helwa ini mau menikah sama Habib guys, kenapa gitu. Tahu sendiri kan Habib itu banyak berita di luar sana, Habib ini yang berpoligami, istrinya lebih dari satu guys. Padahal dia ini guys bisa ya mendapatkan laki-laki yang lebih dari Habib ini guys. Secara kan dia ini cantik ya, bisalah mendapatkan laki-laki yang lebih baik guys. Kalau udah seperti ini kasihan juga guys sama si Helwa. Ya mana si Helwa ini tidak diakui lagi sama si Habib Bahar ini guys. Dan yang dituduhkan si Helwa ini tidak benar adanya. Tuh kan jadi repot sendiri ya. Ya makanya ini jadi pelajaran juga ya buat perempuan di sana itu, pentingnya cari pasangan itu yang benar-benar akhlaknya, terus kayak bobot bibitnya. Casting seseorang bagus itu tidak menjamin akhlaknya baik guys.